bahwa ada mata rantai pakan yang selama ini hilang ya di sini. Misalnya predator, kita itu sudah nggak ada. Predatornya apa? Predator itu ya mulai dari ular sawah, mulai dari burung hantu, itu semuanya udah nggak ada ya. Memang manusia terlalu serakah. Namun demikian keserakahan ini harus diimbangin dengan peraturan yang ketat. Kita sih berharap harusnya ada perda. Saya udah dari 2 tahun yang lalu loh saya bilang. Harusnya ada perda yang memang melarang penggunaan jerat listrik. Yang kedua tetapi juga diimbangin dengan larangan pemburuan bagi binatang-binatang yang menjadi predator. Misalnya soal burung hantu, kemudian ular sawah dan seterusnya. Gini, kita sudah melaksanakan dulu sebelum ada korban. Pak Kapolres kemarin sudah turun menggerakkan semua musbika pakai benderat kawat biasa Pak, yang buat tali-tali bangunan ini. Nah, kawat terbuka semua itu? Itu terbuka. Diangkat Pak, bisa diangkat Pak. Nah ini, ini kan kawat. Nah. Kepada PLN untuk bisa memberikan semacam respon mulai dari sosialisasi pendidikan, tapi kalau jeratan seperti ini harus di stop dulu ya, sambil kemudian kita pastikan apakah ada cara lain yang kira-kira menggunakan apa istilahnya low voltage yang itu tidak membahayakan tetapi cukup bisa mengusir. Tetapi sepanjang itu belum bisa dijamin dan kemudian dari sisi keamanannya juga tidak bisa dilakukan, maka ya jangan coba-coba itu dilakukan dulu, karena khawatirnya kita ini nanti jadi pidana. Ini kan bukan soal membahayakan pada siapa yang masang, tapi kalau orang lain seperti apa ya, niatnya memang menyelesaikan masalah, tetapi jangan sampai kemudian justru mendatangkan masalah yang lebih besar. Nah itu prinsipnya. Tetapi kita berharaplah PLN karena juga mengambil manfaat sangat besar dari adanya konsumsi listrik ya yang digunakan oleh para petani di Sragen ini. Ya sebisa mungkin harus ada tanggung jawab lah, mulai dari soal sosialisasi yang jangan dari awal kemudian akhir, tetapi ya terus menerus karena namanya ingatan itu bisa lupa. Terus yang kedua sistem pengamanannya, kemudian saya juga belum lihat nih ada tanda papan pengumuman dan lain sebagainya, di mana di situ ada cagak, harusnya juga ada papan yang bisa cukup terlihat peringatan. Jadi jangan kecil, mana orang bisa tahu kayak begini nih, semua bergelantungan. Tapi nggak ada sama sekali papan pengumuman di mana-mana yang orang bisa melihat awas bahaya listrik, termasuk itu kan unsurnya pencegahan dini. Nah, yang kedua menurut saya ya bimbingan, pembinaan harus dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang paling penting adalah memaksimalkan fungsi dan pembinaan dari PPL ya, karena ini kaitannya dengan PPL kok bisa sampai 23 ini, ya nuwun sewu PPL-nya ini pada kemana kayak gitu. Nah kalau kemudian PPL-nya jumlahnya terbatas, jangan-jangan itu juga masalah, karena PPL kita ini belum tersedia satu desa satu PPL gitu loh, apalagi satu desa itu bisa ratusan hektar. Nah kalau kemudian ada sekian desa baru satu PPL, gimana dia bekerja? Satu di sini dilihat, di Sawang sudah ada gitu loh. Makanya ini kita lihat dari sistem secara menyeluruh, secara komprehensif, dan mudah-mudahan nanti kita bisa temukan jawabannya juga secara menyeluruh. Minimal kalau Sragen situasinya begini, apa nggak bisa misalnya diupayakan pemenuhan satu PPL itu satu desa, karena itu memang juga amanat undang-undang gitu. Dan pemerintah nggak boleh abai, karena apa? Korban juga meninggal. Mbak Lulu, mungkin setelah kunjungan di Sragen ini ada nggak dari DPR ini untuk memanggil PLN terkait dengan iya pasti. Sebenarnya kita harapkan dalam kunjungan ini ada unsur dari PLN sih. Sebenarnya kita harapkan ada unsur PLN. Kita coba lihat ya apakah mereka hadir apa enggak. Kalau enggak ya pasti ini setelah Kunspik itu biasanya kita akan rapat di komisi dan kita panggil pihak-pihak yang terkait secara langsung. Misalnya karena ini kaitannya sama listrik, ya PLN kita akan panggil dong. Ini apa nih tanggung jawabnya sebegitu menyebar yang namanya jaringan listrik. Satu sisi kan dapat untung juga itu PLN, tapi tanggung jawabnya apa gitu. Ya kan? Kemudian juga pihak PPL, kemudian juga dinas, juga pemerintah, kesemuanya lah. Karena memang kan ada Direktorat Pengendalian OPT ya, Hama. Nah, apa? Ya, iya. Listriknya itu dari mana coba? Sebentar ini dari ini ya tandanya ya Allah. Oke Pak, dalam jadi Gerdal ini kan salah satu perwujudan sinergitas TNI, Polri, masyarakat, kelompok tani. Jadi karena
yang paling efektif dalam pembasmian tikus ini adalah cara-cara tradisional. Nah ini yang perlu kita galang kembali. Pak, meresahkan mboten Pak dengan adanya jebakan listrik ini Pak bagi petani sendiri? Kalau bagi petani itu ya meresahkan, masalahnya itu istilahnya itu nyawa Pak.